updated. Please check it on the map. Take off. The home point has been updated. Please check it on the map. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Mudah-mudahan penerbangan drone hari ini berjalan lancar dan pemantauan kita untuk progres tol Cinere Jagorawi seksi 3 di ruas Cijago seksi 3B kita lanjutkan. Kita akan memantau kembali, ada beberapa update ya terkait dengan penambalan Jalan Limo Raya dan juga progres lainnya tentunya di Cijago seksi 3B karena ada beberapa perubahan dari video sebelumnya. Pada video ini terlihat juga bahwa ada progres yang kita saksikan di sisi kiri ini adalah merupakan bagian dari penanaman pohon yang berada di dekat dengan overpass. Jadi di sini merupakan bagian yang dari area Limo. Saat ini kita sudah tidak melihat lagi adanya girder karena memang girder untuk overpass Limo ini telah terpasang. Nah, lalu ada pertanyaan dari video sebelumnya, apakah nantinya kalau kita melihat posisi dari overpass Limo ini kan masih ada beberapa bangunan rumah ya yang masih terlihat kokoh di sana. Apakah dalam waktu dekat juga akan segera dibongkar? Nah, pertanyaan itu yang bisa menjawab mungkin pihak-pihak terkait. Kenapa? Karena setahu saya area yang belum dibongkar ini juga termasuk yang belum selesai pembebasan lahannya ya. Seperti yang kita saksikan juga kemarin, bahkan ternyata luar biasa sekali nih penonton dari FMLI Channel yang memantau pembangunan proyek tol Cijago 3 ini ternyata juga mengamati beberapa media lain seperti contohnya dari akun Instagramnya BPN Kota Depok ya. Jadi ada yang menyampaikan langsung di kolom komentar, ada yang juga menyampaikan langsung di komen Instagram saya di FMLI Channel ya, yang menanyakan terkait dengan Bang, ada informasi bahwa ada pembebasan lahan, pembayaran sekian bidang gitu ya. Nah, kalau ditanyakan begitu saya nggak paham ya sob, saya juga nggak begitu detail tahu tentang hal-hal seperti itu. Jadi kalau saya tahu banget tentang hal itu, wih hebat banget ya. Gitu ya. Jadi ya pokoknya sih kalau saya sih patokannya juga selain dari informasi tersebut, biasanya saya coba cek aja di sini. Kalau kita melihat di sini kan jelas sekali dari video ya. Biasanya sih kalau memang sudah pembayaran pasti dikasih tenggang waktu ya. Cuman tenggang waktu ini juga berbeda-beda ya. Pengalaman saya tanya di warga-warga ini di Krukut, di Limo itu berbeda-beda. Ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, ada yang 1 bulan ya. Ada yang 3 bulan, bahkan yang lama-lama tuh bisa 3 bulan dulu. Kayak gitu ya. Jadi saya nggak paham. Untuk itulah kira-kira berapa lama waktu yang diberikan setelah pembayaran kepada pemilik tanah atau pemilik bidang lahan ini, saya kurang paham. Tapi yang jelas mari kita saksikan dulu video pada hari ini ya. Nah, video hari ini kita saksikan dulu ke area yang kemarin ditanyakan di kolom komentar. Nah, kita akan melihat bagaimana sisi dari overpass Limo dulu ya. Nah, karena kan pertanyaannya, Bang, kita kalau dilurusin masih ada bangunan dong. Berarti kalau masih ada bangunan, tandanya kita masih menggunakan jalur yang lama gitu kan. Makanya lah mungkin update sekalian ya, update di bagian bawah sini nih tuh. Itu sudah ditambal aspal ya. Karena melihat kondisi faktualnya di lapangan, selain overpass Limo juga terus dikerjakan atau tetap dikerjakan pembangunannya, melihat area di sini masih ada beberapa bangunan yang masih kokoh di sini. Jadi area jalan yang lamanya juga yang kemarin kita sudah sama-sama ketahui bahwa ada bolong-bolong gitu ya, ada lubang, itu ditambal oleh kontraktor pelaksana. Dan itu juga merupakan dari keluhan masyarakat ya, yang juga sudah didengar oleh kontraktor pelaksana terkait dengan jalan yang berlubang. Lalu segeralah ditambal. Nah, ini adalah satu rasa syukur kita, alhamdulillah, bahwa ternyata keluhan masyarakat langsung ditanggapi ya. Dan kalau melihat yang dari view ini, maka kalau kita lurusin ya, ini kan kita mengikuti jalurnya ujung girder dengan ujung girder lain ya. Kalau ditarik lurus ke depan, maka kan kita bisa mengikuti jalur ini. Nah, rumah-rumah ini masih ada yang
terlihat kokoh ya. Saya naikin dulu deh, karena di sini ada batching plan ya, jadi saya harus perlahan agar tidak nabrak. Oh tapi masih jauh, ternyata masih jauh, masih aman. Oke, nah kalau kita lurusin, nah inilah posisinya ya. Saya terbang lurus aja ini. Beberapa bangunan yang telah dibongkar, ada beberapa yang belum. Jadi setahu saya itu tanda dari dibongkar itu adalah berarti sudah selesai pembayaran dan lain-lain ya, sudah tidak ada masalah lagi. Nah beberapa yang belum dibongkar ini bukan karena iseng ya, tapi memang setahu saya memang belum selesai proses pembebasan lahannya. Itu yang saya ketahui. Nah kalau kita balik lagi, jadi sekali lagi ini gerbang tol Limo kan Trisula ya, gerbang tol Limo. Salah satunya adalah persis di seberang dari Naman Iskandar. Oke, saya naikkan dulu ya, karena di sini juga ada sutet nih. Sangat berbahaya kalau saya nggak hati-hati. Nah, di sini nih, saya naikkan aja deh biar pakai map view ya, agar lebih aman. Nah, ini adalah gerbang tol Limo nih, area gerbang tol Limo di satu sisi. Kalau di sisi ini itu berarti akses keluar. Ya, akses keluar dari tol Serpong Cinere seksi 2 dari gerbang tol Pamulang terusannya ya. Maka nanti yang ingin keluar di area Limo, maka di sisi sini nanti keluarnya. Atau menjadi nanti akses masuk menuju ke arah Kukusan ya. Jadi persis di seberang Naman Iskandar. Nah, nanti berbentuknya Trisula. Jadi di sini adalah area yang nantinya sekali lagi akses masuk menuju ke arah Kukusan atau akses keluar dari arah tol Serpong Cinere seksi 2. Nah, makanya rumah di sini yang kita sudah wawancarai adalah mewakili di jalur ini nih kemarin ya. Nah, satu di Jalan Swadaya ini kemarin dengan Mbak Dini, satu dari Pak Dinudin, dan juga ada Pak Rizky di Swadaya Buntu yang kasusnya tidak sama. Jadi itulah alhamdulillahnya setelah 3 kasus yang saya ungkap sudah tidak ada lagi komentar-komentar dari netizen yang selalu menyalahkan warga ya, karena memang masalahnya berbeda-beda gitu. Jadi kalau kita tanyakan langsung ke narasumber, maka kita bisa mengetahui dengan pasti kira-kira seperti apa sih gitu kan pengalamannya gitu ya. Karena banyak juga pemilik lahan di sini akhirnya komplain ke saya karena selalu dituduh sebagai penghambat ya. Gitu. Jadi inilah yang terjadi. Apa adanya biar sobat Kogo semua mendengarkan sendiri ya. Jadi saya tidak ingin adanya cuman hoax gitu ya, menyampaikan berita-berita yang tidak sesuai fakta atau cerita-cerita dongeng dari saya sendiri, maka saya usahakan tidak seperti itu. Jadi saya cukup bertanya aja ke narasumber dan narasumber yang bercerita. Nah, sedangkan kalau kita ke sini ke arah sebaliknya ke Trisula lainnya maksud saya. Nah, di sini juga masih ada bangunan yang tentu saja belum dibongkar ya. Dan nantinya ini overpass Limo ini akan diteruskan ini menjadi pengganti dari Limo Raya. Dan kalau kita saksikan progresnya sedikit sebelum kita lanjutkan. Di sini sebagiannya sudah pengerjaan dari bondek, galvalum gitu ya. Ini langsung dikerjakan ini. Tuh. Langsung dikerjakan tuh ya. Jadi pekerjaan overpass Limo ini di sini langsung dikerjakan. Wah, sudah ada rintik-rintik hujan. Mudah-mudahan masih aman. Ini saya memantau Cijago 3B. Aduh, ada rintik-rintik hujan. Kita cepat. Oke, di sini adalah sisi lainnya. Seperti yang saya katakan berbentuk Trisula. Maka selain dari Jalan Naman Iskandar seberangnya, maka ada di titik lokasi ini. Nah, lokasi ini adalah untuk akses masuk menuju ke arah tol Serpong Cinere seksi 2 atau akses keluar dari arah gerbang tol Kukusan. Jadi ini dari sisi sini. Ya, sekali lagi gerbang tol Limo itu berbentuk Trisula. Waduh, sudah gerimis sob. Kita coba dulu sebentar melihat di sini ya. Kemarin ini juga yang baru saja saya tayangkan adalah
dari pemilik Bang Agus ya. Ternyata sudah sebagian warga atau sebagian masyarakat yang menonton juga mengenal dari pedagang nasi goreng ya katanya. Nasi goreng jebret gitu. Di sini nih, posisinya persis di galian terdalam ini. Ya. Nah, di sini nih. Yang kemarin sudah saya tayangkan seperti apa cerita langsung dari pemilik lahannya ya. Nah, sekarang kita lanjutkan, kita melihat dulu perkembangan seperti apa. Di posisi sini masih sama. Ini adalah tanah wakaf yang ada pesantren, masih belum selesai pembebasan lahannya. Di sini juga ada rumah warga yang masih ada Bang Goap ya. Maximum flight altitude reached. Oke. Nah, di sini kabar yang terakhir di Swadaya Buntu. Belum sempat saya tanyakan lagi apakah SK gubernurnya sudah turun atau belum. Tapi yang disampaikan BPN terakhir adalah bahwa menunggu SK gubernur dari Pak Ridwan Kamil ya. Itu yang menyampaikan sendiri dari BPN. Nah, kita belum tahu lagi nih informasi terbarunya. Apakah SK gubernurnya telah turun sehingga mulai ada pengukuran kah mungkin ya. Yang jelas nasib dari Swadaya Buntu itu sama dengan yang di Bang Agus ya, bahwa kondisinya ternyata persis di tepi dari galian terdalam area gerbang Tol 5. Kita lanjutkan dulu ya, karena sudah mulai turun hujan, gerimis-gerimis, rintik-rintik hujan ini. Kita lanjutkan dulu, kita akan melihat ke arah Simpang Susun Krukut. Seperti apa progresnya? Mari kita langsung saja kita saksikan menuju ke arah Simpang Susun Krukut. Jadi yang mungkin baru bergabung, ini adalah merupakan bagian dari Tol Cijago 3B. Tol Cijago 3B adalah dari ruas Krukut sampai dengan Cinere atau perbatasan dengan Tol Serpong Cinere. Cijago 3B ini ditargetkan pada Januari 2023. Namun jika ada progres, ada info terbaru mengenai target terbarunya, maka akan segera saya sampaikan di video-video berikutnya ya. Dan kita saksikan di sini juga masih ada beberapa bidang yang belum selesai pembebasan lahannya, seperti yang kita saksikan ya. Ya, di sini ada beberapa bidang tanah. Ini adalah box Kali Grogol dan juga box pedestrian Adisuta ya, dari Pak Adisuta. Kita maju lagi ke depan, melihat bagaimana perkembangan dari JPO Jalan Pendowo. Sepertinya masih perkerasan mungkin ya. Apakah mungkin di sini menunggu perkerasan, jadi masih dalam proses pematangan gitu. Jadi kalau kita saksikan sih belum ada banyak perubahan ya di sini. Oh, di bawah sini ada petugas nih pakai stagger ya, pakai apa namanya sebutannya? Tuh. Oke. Petugas bukan itu, petugas ya kayaknya. Oke. Di sini juga ada ekskavator. Dan kita teruskan. Oke, sinyalnya mulai sinyalnya. Aduh. Bentar dulu ya. Ini sinyalnya nih, naikin dulu. Oke. Kenapa nih sinyal? Oke, kita melihat lagi ke arah box Wisma Cakra dan Pendowo di sini. Ini saya terus naikkan ya, karena sinyalnya kalau di layar remote saya ini dia kresek-kresek gitu ya, kresek-kresek. Ya, pokoknya gambarnya nggak kelihatan, jadinya saya juga untuk mengontrol drone-nya agak susah. Nah, di sini juga termasuk yang posisinya masih progresnya masih sama ya, di box traffic Cakra dan Pendowo. Ke depan kita saksikan di sini masih ada beberapa pekerjaan ya di Simpang Susun Krukut. Tuh. Jadi di sini ada unloading material lapisan dasar.
Dan ke depan adalah jalur dari ram 8 dengan ram 1 sisi kanan, sedangkan di sisi kiri adalah ram 2 dengan ram 7 ya, yang tentu saja pengerjaannya nanti kemungkinan besar agak berbeda daripada Cijago 3. Oke, sinyalnya udah nggak sinyalnya tidak bisa. Maximum flight altitude Iya, reached. tapi ini nggak ada sinyalnya, nggak ada muncul layarnya nih. Oke lah ya, kita balik aja ya. Oke, karena di layar juga sudah tidak tampak lagi, saya nggak tahu nih. Nah, baru kelihatan lagi. Demikian mungkin informasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Jika ada pertanyaan, masukan, saran, silahkan tuliskan di kolom komentar. Kita bertemu lagi di video drone tol Cijago terbaru ataupun progres tol JOR 2 terbaru lainnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.